Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai perumusan masalah dan kajian literatur dalam penelitian. Nah, di sini kita harus memahami bagaimana caranya kita mengidentifikasi suatu masalah dan merumuskan permasalahan tersebut. Masalah penelitian merupakan kesenjangan atau ketidaktahuan dalam suatu bidang yang perlu dijawab melalui metode ilmiah. Bagaimana caranya kita melakukan atau menemukan kesenjangan dalam penelitian atau istilahnya research gap gitu ya. Kita berarti harus mencari artikel-artikel ilmiah atau artikel penelitian yang relevan dengan penelitian kita. Kita mencari artikel dari penelitian terdahulu, kemudian kita pelajari, kita baca. Nah, di situ kita akan menemukan apa kesenjangan pada penelitian tersebut dengan penelitian yang akan kita lakukan. Selanjutnya, mencari masalah selain dari artikel penelitian untuk mencari gap, kita juga dapat mencari permasalahan dari proses identifikasi masalah. Biasanya ini dilakukan di tempat penelitian, di perusahaan atau instansi pemerintah, ya intinya organisasi formal ya. Pengidentifikasian masalah penelitian ini melibatkan beberapa langkah, diantaranya ada studi literatur, berarti mencakup juga untuk tahapan proses identifikasi awal. Setelah studi literatur itu kita melakukan observasi dan analisis kebutuhan di tempat penelitian yang akan kita jadikan objek analisis gitu ya. Untuk studi literatur ini, tahap awal meninjau penelitian sebelumnya, menemukan celah yang tadi saya sampaikan atau gap gitu ya, yang belum terjawab. Sehingga kita dapat memastikan masalah yang diteliti itu memiliki dasar yang kuat, itu dasarnya dari penelitian terdahulu. Untuk observasi dan wawancara ini dilakukan di tempat penelitian. Ini digunakan untuk memahami masalah nyata di lapangan. Nah, kedua hal ini membantu kita sebagai peneliti dapat menggali data dan informasi yang dibutuhkan dari sumbernya secara langsung. Selanjutnya, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan organisasi. Misalnya, kalau kita akan membuat aplikasi atau suatu sistem informasi, kita pasti akan melakukan analisis kebutuhan untuk sistem yang akan kita buat. Terutama di awal itu kita harus menganalisis proses bisnis perusahaan tersebut ya. Sehingga nanti sistem yang akan kita implementasikan itu bisa sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada kriteria masalah penelitian yang baik. Untuk masalah penelitian yang baik itu harus memenuhi kriteria spesifik, relevan, dan dapat diteliti. Spesifik berarti spesifik terhadap apa penelitian yang akan kita lakukan gitu ya. Lebih spesifik permasalahannya, kemudian relevan dengan topik atau ide penelitian kita, dan permasalahan tersebut dapat diteliti. Jadi jangan mencari masalah yang tidak dapat kita pecahkan di penelitian kita. Nah, kriteria ini memastikan bahwa penelitian dapat memberikan kontribusi nyata dalam dan valid dalam disiplin ilmu. Spesifik dan jelas. Ini juga harus. Masalah penelitian harus dapat dijelaskan dengan baik dan tidak ambigu. Kejelasan dalam perumusan masalah mendukung fokus penelitian dan memudahkan analisis. Untuk relevan, harus memiliki nilai akademik dan praktis yang tinggi. Relevansi ini menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan dan masalah untuk diteliti. Dapat diteliti berarti penelitian harus dapat dianalisis dengan metode yang tersedia. Kepastian bahwa masalah tersebut dapat diteliti adalah kriteria penting dalam perumusan masalah. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi jangan mencari masalah yang tidak dapat kita pecahkan solusinya dalam penelitian yang akan kita lakukan. Selanjutnya, dari penentuan perumusan masalah, kita dapat menentukan tujuan penelitian. Nah, biasanya untuk penentuan tujuan penelitian ini menjawab dari perumusan masalah yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, untuk tujuan penelitian itu harus jelas,
membantu peneliti tetap fokus dan menghasilkan hasil yang relevan. Tujuan juga perlu dirumuskan dengan pendekatan SMART untuk memastikan efektivitas dan pencapaian yang terukur. SMART itu apa? SMART itu spesifik, terukur, dan dapat dicapai ya, relevan, dan juga berbatas waktu. Ini memastikan bahwa tujuan penelitian bukan hanya ambisius tetapi juga realistis dengan hasil yang dapat dievaluasi. Ini contoh tujuan, misalkan kita penelitiannya akan mengimplementasikan ERP di suatu perusahaan. Salah satu contoh tujuan yang jelas yaitu mengevaluasi efektivitas implementasi sistem ERP dalam meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Atau bisa juga tujuannya kita pakai kalimat untuk depannya. Berarti untuk mengevaluasi efektivitas implementasi sistem ERP. Nah, ini biasanya disesuaikan dengan rumusan masalah. Contoh di rumusan masalahnya, bagaimana efektivitas implementasi sistem ERP dalam perusahaan atau dalam suatu perusahaan. Nanti jadi tujuannya untuk mengevaluasi efektivitas implementasi sistem ERP. Seperti itu. Contoh ada lagi tujuan untuk keamanan cyber. Misalkan kita di topik keamanan cyber. Tujuannya yaitu mengembangkan model keamanan cyber berbasis kecerdasan buatan, dapat mengatasi ancaman serangan digital. Nah, itu. Atau untuk mengembangkan model ya, gitu. Jadi boleh pakai untuk, boleh juga tidak. Selanjutnya setelah kita menentukan tujuan berdasarkan rumusan masalah, kita juga harus membuat deskripsi dari manfaat penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan baik memberikan manfaat yang beragam, dari kontribusi akademik hingga solusi praktis dalam dunia nyata. Nah, apa saja manfaat penelitian? Yang pertama ada manfaat akademik. Manfaat akademik ini kontribusi terhadap teori dan metodologi dalam sistem informasi. Contoh, biasanya manfaat akademik untuk penulisan skripsi itu ada 3 ya. Bisa manfaat bagi penulis, bagi kita sendiri, atau selanjutnya manfaat bagi pembaca, karena nanti banyak orang yang akan membaca juga penelitian kita. Entah itu penelitian skripsi kita disimpan di perpustakaan gitu kan, pasti akan ada orang lain yang membaca. Atau ketika kita membuat artikel ilmiah dari skripsi, kemudian kita mempublish di suatu jurnal ilmiah, nah itu juga dapat memberikan manfaat akademik bagi pembaca. Yang ketiga ada manfaat bagi peneliti selanjutnya. Nah, biasanya manfaat bagi peneliti selanjutnya itu akan bisa dijadikan referensi lanjutan bagi peneliti lanjutan ya gitu. Jadi biasanya ada 3 untuk manfaat akademik. Yang kedua ada manfaat praktis. Nah, untuk manfaat praktis ini berarti manfaat untuk tempat penelitian kita, yaitu manfaat untuk perusahaan, untuk organisasi. Nah, apa kira-kira manfaatnya di sini dijelaskan? Misalnya dengan kita membuat atau mengimplementasikan suatu aplikasi, berarti itu akan bermanfaat bagi organisasi. Nah, di sini harus dideskripsikan. Yang ketiga ada manfaat sosial. Penelitian juga memberikan dampak sosial melalui pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik. Tapi di sini case-nya ketika kita melakukan penelitian spesifik di lingkungan masyarakat. Misalnya kita membuat aplikasi untuk UMKM tertentu di wilayah tertentu. Nah, biasanya ini memiliki manfaat sosial. Tapi kalau kita hanya penelitiannya di spesifik organisasi formal, perusahaan atau instansi pemerintah, berarti manfaat sosialnya tidak perlu dicantumkan. Manfaat sosial ini biasanya penelitian untuk pengabdian masyarakat ya kebanyakannya, atau adapun penelitian non pengabdian juga ketika kita memang objek penelitiannya di spesifik di lingkungan masyarakat atau sosial. Baru kita bisa mencantumkan
manfaat sosial di penelitian kita ya. Berarti ada manfaat akademik dan juga manfaat sosial. Tapi kalau kita penelitiannya di ranah perusahaan, organisasi, berarti yang dicantumkan hanya manfaat akademik dan juga manfaat praktis gitu ya. Jadi ada salah satu yang dihilangkan, tergantung penelitian mana yang kita lakukan. Nah, terakhir di sini ada metode pencarian literatur dan juga kerangka teoritis ya. Untuk metode pencarian literatur di sini merupakan langkah penting ya. Kita ketika mengumpulkan artikel ilmiah itu ada metode dan caranya. Kumpulkannya dari mana sumbernya supaya sumber yang kita dapat itu dapat dipercaya gitu ya. Atau memiliki kredibilitas tinggi, kualitas tinggi. Nah, jangan sembarangan mencari artikel penelitian, misal hanya browsing di mesin pencari atau browsing di Google. Itu kita belum tentu dapat artikel penelitian dari publisher yang jelas gitu. Kadang kita menemukan artikel penelitian yang blank, tidak ada tidak ada nama jurnalnya, tidak ada nama tidak menyantumkan volume berapa, nomor berapa, halamannya juga kadang tidak ada ya, tidak mencantumkan PIESN, EISN. Nah, itu jangan digunakan atau jangan dijadikan acuan untuk literatur. Nah, untuk pencariannya supaya mempermudah gitu ya dan juga sistematis, kita bisa menggunakan Scopus, database Scopus ya, atau Google Scholar. Nah, biasanya ada juga di IEEE Explore gitu. Nah, itu biasanya artikel-artikelnya dapat dipercaya atau kredibel gitu ya. Selanjutnya ada evaluasi literatur. Nah, ini penting untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam penelitian. Penilaian harus dilakukan berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan juga keterkinian. Nah, jadi kita harus mendownload artikel yang relevan dengan penelitian kita. Yang kedua harus kredibel atau dapat dipercaya ya dari sumber yang pasti gitu. Yang ketiga itu harus keterkinian. Nah, keterkinian artikel penelitian jika dijadikan acuan untuk literatur kita itu minimal 5 tahun terakhir ya. Tidak boleh lebih lama dari itu. Relevansi ini mengacu topik ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian kredibel itu mencerminkan reputasi akademik, jadi terpercaya, terindeks ya, apakah terindeks nasional, internasional, dan juga memiliki kualitas penelitian. Untuk keterkinian ya, ukuran sejauh mana penelitian terbaru dan relevan. Seperti saya sampaikan tadi, terbarunya itu di 5 tahun. Oke, itu saja untuk materi yang saya sampaikan mengenai perumusan masalah dan kajian literatur spesifik di sistem informasi. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.